menjelaskan secara umum tentang demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Selamat menonton! Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum. Hakikat demokrasi. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat adalah pemerintahan yang mendapat kewenangan untuk menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas golongan dan keinginannya sendiri. Yang terakhir, pemerintah untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Komponen penegak demokrasi. Yang pertama, negara hukum. Yang kedua, pemerintahan yang good governance. Yang ketiga, badan pemegang kekuasaan legislatif. Yang keempat, peradilan yang bebas dan mandiri. Yang kelima, masyarakat madani. Yang keenam, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, infrastruktur politik. Di Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Ciri-ciri demokrasi Pancasila ada 4, yaitu pertama, pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, terdapat pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. Yang keempat, merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. Prinsip-prinsip pokok demokrasi Pancasila. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Yang ketiga, badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruh akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya, misalnya presiden, DPK, DPR, atau yang lainnya. Yang keempat, terdapat partai politik dan organisasi sosial yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat. Yang kelima, sebagai pelaksana dalam pemilihan umum. Yang keenam, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketujuh, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedelapan, pelaksana kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Contoh penerapan demokrasi di Indonesia antara lain, pertama, individu yang saling menghargai hak dan sesama warga negara. Yang kedua ada mengutamakan musyawarah untuk setiap masalah yang ada. Musyawarah mufakat sesuai dengan ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang ketiga adalah mengeluarkan pendapat dengan cara yang baik dan sesuai aturan yang ada. Yang keempat adalah ikut serta dalam pemilihan pemilu yang diselenggarakan di berbagai daerah. Yang kelima dan yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan daerah daripada kepentingan golongan. Nih, kenalin, nama gue Arif Hidayat. Apa lagi, Bang? Menurut Anda apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan yang dipilih dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau menurut saya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi menurut saya itu di mana setiap masyarakat Indonesia itu mempunyai hak yang setara ya. Semua berhak mendapatkan hak dalam memilih atau dipilih, seperti itu sih. Jadi semuanya memilih hak yang sama. Intinya sih itu ya, dari rakyat, rakyat oleh rakyat, makanya kan. Demokrasi apa itu, Bang? Coba deh, Bang. Next. Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal. Ya pemilu. Di Indonesia itu penerapannya itu seperti pemilu, ya gitu. Banyak ya kemarin yang baru-baru ini kan, kemarin kita ada pemilu kan, itu salah satu bentuk sistem demokrasi yang dipakai di negara kita.
Dampak negatifnya misalnya kayak ada yang bertentangan pasti langsung anarkis, tidak memihak kayak gitu. Ya pasti punya sisi positif dan negatifnya. Kalau misalkan sisi negatifnya, mungkin jika demokrasinya tidak dilaksanakan dengan baik akan menimbulkan konflik gitulah dalam negara. Dampak negatif atau kelemahan mungkin ya. Pastilah setiap sistem itu pasti punya kelemahannya, termasuk salah satunya itu demokrasi. Nah, sistem kelemahan di demokrasi itu kan dimana semua itu kan punya hak ya, hak suara ya. Ya kayak kita ambil contoh singkatnya itu ketika pemilu semua punya hak bersuara kan. Nah, ketika itu simpulnya itu semakin banyak yang milih, di situ pemenangnya kan, ya kan. Nah, di sini ada nih beberapa pihak-pihak yang memanfaatkan, biasa itu menjadi titik kelemahannya. Salah satunya kayak bagaimana orang-orang di dalam sebuah politik itu dia melakukan argumentasi yang gak sesuai atau sesat pikir lah kayak gitu. Nah, inilah fungsinya orang-orang yang ada di Indonesia itu harus paham nih edukasi soal pilihannya itu nanti seperti apa, biar tidak termakan sama orang-orang yang berargumen sesat pikir, orang-orang yang berargumen salah gitu. Banyak lah. Apa tuh? Jadi kita ikut pemilihan presiden yang kemarin, terus habis itu kayak demo-demo kemarin saya ikut kok, yang demo-demo kemarin. Ya mungkin pemilihan presiden, pemilihan ketua RT seperti kayak gitu. Karena umur saya udah cukup ya, kemarin saya juga udah milih pemilu. Kalau ngambil skala kecilnya pemilihan presma di sini juga salah satu sistem demokrasi kan yang sudah saya ikuti. Kayak gitu sih. Calon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo yang tampaknya sudah tiba ini di TPS 08 Gambir ya Aldi. Ya. Iya, kita Ditemani saksikan. oleh Ibu Iriana Joko Widodo sudah tiba, ini calon presiden petahana kita. Sementara calon wakil presidennya dulu apakah ini surat suaranya Sesuai dengan prosedur begitu sesuai ya. dengan prosedur, belum ada Tidak terlipat. di urutan 155 dan sesuai dengan sistem pengamanan dari Cawapres nomor 02 Sandiaga Uno sudah mulai memasuki bilik ya, suara. Yang membawa surat suara, sudah bersiap, memastikan dulu semuanya sudah ada di tangan. Bersama dengan Ibu Nur Asia ya, biru. Kami ingatkan kepada Anda lagi sebelum berangkat ke TPS, jangan lupa untuk membawa formulir. Betul, ada di TPS diberikan satu persatu surat suara, kemudian juga dicek bahwa belum ada yang tercoblos surat suara yang diberikan dan juga tidak rusak. Nah, ini tidak hanya satu jari. Saya menghimbau kepada seluruh pihak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, pihak kepolisian, pihak TNI, dan semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik. Ini rakyatmu. Kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani.
Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Massa sempat melemparkan bom molotov ke arah polisi. Selain itu, polisi terpaksa membubarkan massa dengan peluru karet. Hasil rekapitulasi KPU terjadi di depan gedung Bawaslu Selasa malam. Kericuhan berawal saat sejumlah massa yang masih bertahan mencoba merangsek kawat berduri yang memadari pintu gerbang Bawaslu di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Polisi kemudian menghalau massa dan berupaya mengejar sejumlah orang. Sedikitnya 5 orang yang diduga sebagai provokator diamankan polisi. Aksi massa juga menyerang petugas polisi di Jalan Agus Salim Menteng, Jakarta Pusat, Rabu dini hari. Petugas terpaksa menembakkan peluru karet ke arah massa aksi agar mereka membubarkan diri. Namun tembakan peluru karet petugas tak membuat massa mundur. Massa membalas menyerang dengan lemparan botol kaca dan batu. Dalam beberapa hari terakhir, warga Karawang dihebohkan rekaman video yang menampakkan 2 orang ibu yang melakukan kampanye hitam terhadap pasangan calon presiden nomor urut 01. Kedua ibu ini menyatakan jika terpilih kembali sebagai presiden, Jokowi akan melarang kumandang azan dan melegalkan pernikahan sesama jenis. Video 2 orang ibu yang sedang berbicara dengan seorang pria di sebuah rumah viral di media sosial. Menggunakan bahasa Sunda, mereka mengimbau agar tidak memilih pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pilpres mendatang. Mereka mengatakan jika Jokowi kembali terpilih sebagai presiden, maka tidak akan ada lagi suara azan berkumandang di masjid. Selain itu, pernikahan sesama jenis juga akan dilegalkan. Pertanyaan yang diajukan ke beberapa responden, jawabannya telah ada di penjelasan tentang demokrasi di video di bagian sebelumnya. Lalu kita jelaskan lagi lebih dalam sekarang. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sistem demokrasi? Sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana warga negara memiliki hak yang setara dalam membuat keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Dan sistem demokrasi sendiri mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun dalam perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Lalu pertanyaan kedua adalah Indonesia menganut sistem demokrasi. Lalu sistem demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Nah, sistem demokrasi Pancasila sendiri berdasarkan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Falsafah hidup tersebut yang kemudian muncullah ideologi bernama Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri tertuang dan terwujud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pertanyaan ketiga, contoh penerapan demokrasi di Indonesia. Contoh penerapan demokrasi di Indonesia sendiri itu ada banyak ya. Pertama ada pemilihan umum, terus yang kedua ada menyampaikan pendapat, terus yang ketiga itu hak setara bagi semua orang, terus yang keempat itu ada menghormati orang lain. Nah, pertanyaan keempat adalah dampak negatif dari demokrasi. Dampak negatif dari demokrasi sendiri itu bisa cukup banyak ya, seperti black campaign atau kampanye hitam, lalu ada suap, lalu ada demonstrasi apabila suara yang dia pilih tidak dimenangkan oleh pihak yang berwenang. Lalu pertanyaan yang kelima adalah contoh yang saya lakukan terhadap penerapan demokrasi di Indonesia. Contoh penerapan yang sudah saya lakukan terhadap sistem demokrasi di Indonesia adalah antara lain itu seperti pemilihan presiden tahun 2019 dan pemilihan ketua RW, ketua RT, Presma dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang saya dapat berdasarkan jawaban dari beberapa responden yang sudah saya interview adalah sebagian besar masyarakat Indonesia masih berpikir bahwa demokrasi hanyalah sekedar memilih siapa pemimpin, baik presiden, gubernur, RT, RW atau sebagainya. Padahal apabila kita kaji lebih dalam, demokrasi mengartikan sebagai sistem pemerintahan dan juga sebagai aturan atau pedoman hidup manusia dalam lingkup Pancasila. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.